Salam, puji Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang melimpah atas hidup kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih kalau kita ada hari ini semua karena anugerah-Nya. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Benar Tuhan, hanya anugerah-Mu saja kami ada hingga detik ini. Karenanya kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami mau mendengar dan menerima firman-Mu. Sebab firman-Mu lah yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami Tuhan. Untuk terus memampukan kami dalam perjuangan kami menantikan Engkau datang ke bumi menjemput kami semuanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang saya beri judul Menjauhi Kejahatan, yang akan kita ambil dari Amsal pasal yang keempat ayat 26 sampai 27. Amsal pasal yang keempat ayat 26 sampai 27 saya akan membacakan untuk saudara. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Mari kita perhatikan kalimat yang terakhir,
jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjauhkan kaki kita dari kejahatan? Nats kita ini memberitahu kita paling tidak ada 3 cara agar kita dapat menjauhi kejahatan. Yang pertama adalah tempuhlah jalan yang rata. Yang pertama adalah tempuhlah jalan yang rata. Jalan yang rata, saudara kasih Tuhan, dalam pemahaman saya itu tidak ada yang lebih rendah, tetapi juga tidak ada yang lebih tinggi. Tidak ada lubang dan tidak ada gundukan-gundukan. Inilah jalan Tuhan yang dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan Tuhan, yaitu apa? Meratakan tanah yang bergelombang dan menimbun tanah yang berlubang. Kira-kira seperti itu. Artinya seperti ini, Tuhan tidak suka dengan orang yang rendah diri atau minder, lain dengan rendah hati. Rendah diri itu minder. Itulah sebabnya Tuhan memarahi Musa. Dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai 14, di sana kita melihat satu kisah ketika Musa diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Musa banyak berdalih, yang tidak pandai berbicaralah dan lain sebagainya, sehingga akhirnya Tuhan murka. Itu terdapat dalam Keluaran 4 ayat yang ke-10 sampai 14. Tetapi jangan lupa, Tuhan juga membenci orang yang tinggi hati alias sombong. Ayatnya terdapat dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-5 bagian B. Silahkan dibaca. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 bagian B. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, kita perhatikan, Tuhan itu menentang, membenci orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Ya, dia membenci. Jadi kita perhatikan di sini bahwa Tuhan tidak suka dengan orang yang rendah diri atau minder, tetapi juga Tuhan membenci orang yang tinggi hati atau sombong. Kedua sifat ini ada pada Saul, raja pertama di Israel. Ya, kita melihat Saul ini dia rendah diri pada mulanya, yaitu ketika dia mau diangkat sebagai raja yang pertama di Israel. Dia rendah diri, dia mengaku kami ini dari suku Benyamin, suku yang terkecil di antara Israel dan sebagainya. Saudara bisa membaca dalam 1 Samuel 9 ayat 20 dan 21. Tetapi ya, pada akhirnya Saul ini tinggi hati ya, ketika dia melakukan pelanggaran dan ditegur oleh Samuel yang mengurapinya menjadi raja. Dia berkata kepada Samuel, hormati aku sebagai raja Israel, hormati aku di mata para tua-tua Israel. Kira-kira seperti itu. Ya, ayatnya ada di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-30. Nah, karenanya Saul ini bisa dikatakan tidak menempuh jalan yang rata. Dia rendah diri pada mulanya, tetapi tinggi hati pada akhirnya. Karenanya sepanjang hidupnya Saul ini tidak bisa menjauhi kejahatan. Dia terus berbuat jahat, khususnya kepada Daud sebagai penggantinya raja kedua nanti. Ya, saudara yang kasih Tuhan, inilah yang pertama untuk kita dapat menjauhi kejahatan. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah menempuh jalan yang rata. Kita harus menempuh jalan yang rata. Ya, tidak boleh sombong, tetapi juga tidak boleh rendah diri. Ya, seperti itu, sewajarnya saja hidup ini. Yang kedua, kita melihat lagi dalam Amsal pasal yang keempat tadi, ayat yang ke-26, bagian B. Dan hendaklah tetap segala jalanmu. Yang kedua adalah tetap segala jalanmu. Hendaklah tetap segala jalanmu, yaitu memiliki jalan yang tetap. Ya, artinya begini, memiliki jalan yang tetap itu tidak mudah berubah jalan, ya, yang saya namakan sebagai kesetiaan. Saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang Kristen kita ini menempuh jalan yang sama sebenarnya. Sebagai orang Kristen kita ini menempuh jalan yang sama, tetapi dengan tingkat pemahaman, dengan tingkat pemikiran yang berbeda-beda. Ya, mari kita baca dulu ayatnya di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai 16. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Silahkan dibaca. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Yang sempurna berpikir demikian. Ini berbicara tentang tingkat pemikiran. Silahkan.
Dan jikalau lain pikiranmu Ya. tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ya, pada waktunya nanti ketika kita memiliki lain pemikiran kita tentang satu hal, karena saya katakan tadi sebagai orang Kristen kita ini menempuh jalan yang sama hanya dalam tingkatan-tingkatan pengertian yang berbeda, tingkatan-tingkatan pemahaman yang berbeda. Ya, lanjut. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya apa? Artinya ketika kita berada di jalan yang sama, satu kali saat nanti ketika kita tetap setia, kita akan ada tepat berada di satu sisi di mana dulu kita mungkin belum memahaminya. Saya kasihkan contoh pada saudara-saudara sekalian ya. Kita semua mengenal ya tempat wisata Sirah Kencong. Ya. Jalan menuju ke Sirah Kencong itu satu-satunya yang enak, yang paling bisa ditempuh dengan enak itu adalah melalui jalan di depan gereja kita. Ya. Sebagian orang mungkin sudah sampai, ya kita membayangkan sebagian orang itu sudah sampai di hutan setelah kandang sapi Grenville. Ya, jadi mereka menilai bahwa jalan ke Sirah Kencong itu sempit dan berliku-liku. Tetapi sebagian orang lagi ada yang baru sampai di Bedengan. Ya, mereka berkata bahwa jalan Sirah Kencong itu lebar tetapi naik, ya, luas tetapi naik. Kemudian sebagian orang yang masih berada di daerah Kawedanan, mungkin Tegalasri dan lain sebagainya itu, mereka berpikir jalan ke Sirah Kencong itu lebar dan datar. Lalu pertanyaannya, mana yang benar? Saya pikir semuanya benar, selain kasih Tuhan ya, semuanya benar. Hanya tingkatan-tingkatan mereka sampai di mana itulah yang membuat berbeda pendapat mereka. Demikian pun tingkat pengertian yang kita miliki dalam satu jalan kekristenan itu tadi. Nah, itulah sebabnya yang perlu dilakukan sebagaimana Rasul Paulus menasihati, kita harus melanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya kita harus tetap setia, karena kesetiaan kita itu sekali lagi akan menghantarkan kita kepada pemahaman yang benar tentang kekristenan itu sendiri. Pemahaman yang benar tentang kekristenan itu sendiri. Kesetiaan itu merupakan bagian yang terpenting dalam kekristenan, sebab ketika kita paham ya akan jalan kekristenan itu akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita melihat dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ini nasihatnya Rasul Paulus juga. Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Silahkan dibaca. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, itu jalan pertama kali yang kita tempuh menjadi Kristen, ya, menjadi Kristen. Lalu di situ dikatakan karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini adalah berbicara tentang kesetiaan. Lalu ayat yang ke-7 itu mulai kuat dan semakin kuat. Silahkan ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ya, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Inilah kekuatan kekristenan kita. Ketika kita sudah sampai pada tingkat pengertian yang jauh lebih tinggi lagi, yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, kamu yang sempurna. Jadi tingkat pengertian kita itu harus sempurna mengenai kekristenan kita, mengenai Tuhan kita, sehingga kita bisa setia. Ya, dan kesetiaan itu akan membawa kita kepada pemahaman yang benar tentang Kristus, dan pemahaman kita yang benar tentang Kristus itu akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan puncak kekuatan kita itu dikatakan di sini adalah pada saat hati kita itu melimpah dengan ucapan syukur. Seperti yang telah saya tekankan kepada kita semua beberapa waktu yang lalu, bahwa orang yang bersyukur itu akan selalu dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah persoalan hidup yang dialaminya. Ya, jadi kekuatan kita itu sebenarnya adalah ketika hati kita itu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, karenanya orang yang selalu bersyukur itu akan tetap memilih jalan yang sama, ya, sampai dia mencapai tingkat pemahaman yang benar tentang Kristus. Ini yang kedua, untuk menjauhi kejahatan kita harus memiliki jalan yang tetap, yang saya namakan sebagai kesetiaan itu tadi. Yang ketiga, yang terakhir, untuk menjauhi kejahatan, ya, Alkitab berkata, kita melihat di dalam Amsal tadi, kita kembali kepada Amsal,
Pasal yang keempat tadi, ayat yang ke-27 bagian A ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Apa artinya? Berjalanlah lurus ya. Berjalanlah lurus. Kenapa? Karena jalan Tuhan itu adalah jalan yang lurus. Dan kita sebagai orang yang benar ya, kita yang mau menempuh jalan Tuhan yang lurus itu tadi, kita harus berjalan lurus. Ya, kita baca dalam Hosea 14 ayat yang ke-10. Silakan. Jalan Tuhan adalah jalan yang lurus. Hosea 14 ayat yang ke-10. Hosea 14 ayat yang ke-10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Ya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Orang benar akan menempuh jalan lurus yang adalah jalan Tuhan itu tadi. Karena apa? Karena hidupnya itu lurus. Jadi untuk menempuh jalan Tuhan yang lurus itu, kita harus berjalan lurus. Kita harus memiliki hidup yang lurus. Apa artinya? Artinya kita harus hidup dalam kejujuran, ya, tidak berbelat-belit, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena apabila kita menyimpang ke kanan dan ke kiri di jalan yang lurus, maka yang terjadi secara logika kita pasti akan terpleset, kita pasti akan terjatuh ya di jalan yang lurus itu tadi. Itu sebabnya ketika kita menempuh jalan yang lurus, kita harus memiliki hidup yang lurus. Artinya kita hidup dalam kejujuran seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Ayat yang terakhir Matius 5 ayat yang ke-37. Itulah hidup jujur yang diajarkan Yesus kepada kita. Silakan dibaca. Matius 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Amin. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, Tuhan mengajarkan kita untuk hidup jujur. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya, firman Tuhan berkata, itu berasal dari si jahat. Artinya ketika kita berdusta, ketika kita berbohong, ya, ketika kita menipu, maka kita ini berarti anak-anaknya iblis. Sebab iblis itu adalah bapa dari segala dusta, kata Tuhan seperti itu. Nah, saya rasa inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah untuk menjauhi kejahatan, ya, jauhkanlah kakimu dari kejahatan yang tadi. Yang pertama adalah tempuhlah jalan yang rata. Jangan rendah diri dan jangan sombong, hidup sewajarnya saja. Kemudian yang kedua, hendaklah tetap segala jalanmu, yaitu memiliki jalan yang tetap, yaitu kesetiaan, setia kepada Tuhan untuk menempuh jalan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah berjalan lurus, yaitu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saya rasa inilah berkat firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, kiranya menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya, kita sudah menerima firman Tuhan. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu. Jadi pelita dalam hidupku. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur pada Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur pada Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam genggaman erat kasih-Mu. Engkaulah sandaran hidup kami yang kuat dan aman Tuhan.
Kami percaya kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, senantiasa menopang setiap kami Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu di mana saja berada ya Tuhan, di luar negeri, di dalam negeri, limpahi dengan kasih dan sayang-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Apapun yang menjadi pergumulan kami masing-masing Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau lah yang menjadi sumber pertolongan kami, yang senantiasa kami andalkan dan harapkan dalam hidup ini Tuhan. Tuhan Yesus akan senantiasa membaringkan kami di padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Tuhan memberkati Tuhan buat iman kami semuanya. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menolong memampukan kami dan mengingatkan kami akan setiap firman-Mu, janji-Mu ya Tuhan, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi kami. Tuhan berkati bila ada umat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang susah hiburkan, dalam pencobaan lepaskan, yang jatuh Tuhan angkat, bahkan yang sudah lama ya Tuhan tidak datang berbakti beribadah kepadamu dalam hadirat-Mu ya Tuhan, biarlah ketuk pintu hati mereka untuk mereka kembali Tuhan mendekat dan mendekat kepada Engkau, sebab hanya dekat Engkau saja kami tenang Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat negara bangsa kami, Engkau berikan ya Tuhan pertolongan atas bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan, Engkau selamatkan bangsa kami, Engkau ampuni bangsa kami. Biarlah Tuhan negara dan bangsa kami ini penuh dengan kemuliaan-Mu, limpahi dengan kasih dan sayang Tuhan. Bebaskan dari COVID ini ya Tuhan, biarlah tidak ada korban jiwa lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus memulihkan dan memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah di mana kami tinggal. Terima kasih ya Tuhan, apapun pergumulan kami masing-masing, Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, berkati segala aktivitas dan kegiatan kami. Terpuji-puji nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau yang sudah menjawab doa kami dan Engkau senantiasa menyertai kami, menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, menjaga seluruh hati dan kepikiran kami Tuhan dengan damai sejahtera Tuhan. Roh Kudus menolong, Roh Kudus menopang, Roh Kudus memampukan dan menguatkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau sudah jawab doa kami dan kami sudah menerimanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kami berdiri bersama-sama. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, oleh karena sepanjang ibadah kami Engkau telah memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini, mungkin ada di antara rekan-rekan yang akan datang ke gereja setelah ibadah, memberikan persembahan mereka kepadamu. Biarlah Tuhan berkenan memberkati persembahan umat-Mu dalam ibadah hari ini, dan Engkau mengembalikan dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu, sehingga mereka semua tidak kekurangan sesuatu yang baik, malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Menyerahkan segala perkara yang dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekasih, mari angkat tanganmu buka di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Allah berkenan menerima ibadah kita hari ini. Karena sekarang turunlah atasmu, terimalah dan menjadi bahagian hidupmu segala berkat, nikmat, anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera yang mengalir membanjir melimpah ruah
dari tahta Allah Bapa surgawi kita yang senantiasa mengasihi kita, mencintai kita di dalam kasih sayang anak yang tunggal Yesus Kristus, serta berkat persekutuan, berkat kekuatan, berkat kesehatan yang dijamin oleh Roh Kudus-Nya kiranya senantiasa ada mewarnai kehidupan kita sekalian minggu pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembalikan pekerjaan yang kudus dengan mantap memberkati berkata amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.